Ya. Mahkum alaih yaitu siapa orangnya yang menjalankan hukum tersebut, begitu ya. Dan yang ketiga adalah mahkum fih, apa yang dilakukan atau perbuatan apa yang dilakukan dengan adanya hukum syariah itu. Dan yang keempat adalah al-hukmu, apa saja hukum-hukumnya yang berada dalam perbincangan hukum-hukum syariah ini. Ya. Jadi empat macam ini yang akan kita bahas tuntas insya Allah kalau nggak ada halangan ya, kalau waktunya cukup juga. Kita hari ini sampai jam berapa Kosma? Setelah saya ada jamnya masuk jam berapa? Ya? Oh, ada dosennya ya? Oh, ya. Berarti kita mungkin sampai jam 9.20 aja ya, gitu ya. Ya, pertama kita akan membahas al-hakim. Al-hakim ini artinya adalah orang atau sosok yang berhak atau berwenang memutuskan suatu perkara itu baik atau buruk. Ya. Dialah sosok yang punya kapasitas, yang punya otoritas, yang punya wewenang untuk memutuskan ini baik atau buruk, ini benar atau salah. Ya, begitu ya. Nah, ada perdebatan di dalam ilmu usul fikih yang menyatakan siapa atau apa sebenarnya yang boleh menjustifikasi ini baik atau buruk. Apakah akal, pikiran, atau dalil atau teks Al-Quran dan hadis itu. Nah, ini ada terjadi perdebatan yang cukup tajam yang berbicara tentang apakah akal cukup dengan kapasitasnya dia bisa menghukumi sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Apakah dia tunggu ada yang namanya dalil dulu? Nah, ini yang menjadi Maka kalau dalam akidah kita ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berkeyakinan bahwa hakim atau yang berhak memutuskan suatu perbuatan itu baik atau buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berhak ya, siapapun kita, apapun kita itu tidak berhak untuk memutuskan itu baik atau buruk sebelum ada informasi atau keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ya, apabila ada suatu daerah ya, suatu tempat yang kira-kira itu nggak ada dakwah lah di sana. Ya, mungkin aksesnya sulit, daerah terpencil. Ya kan, ngomongnya pokoknya tidak ada konsonannya yang jelas loh ya kan. Nah, itu para ulama mengatakan kalau dakwah itu belum sampai ke sana, maka tidak ada pemberlakuan hukum Allah azibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kita tidak akan mengazab, kata Allah dalam Quran, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus rasul ke dalam kaum itu, kepada kaum itu. Maka kalau tidak ada rasul, nggak ada dakwah ulama segala macamnya, maka nggak ada pemberlakuan hukum syariat di situ. Maka oleh karenanya azab nggak ada, ya otomatis pahala juga nggak ada. Nah, apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Itu ketika masa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fatrah sekitar selama kalau nggak salah 500-600 tahun lah. Gitu ya. Nah, jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan kemudian terjadi masa kekosongan. Nah, tidak ada nabi, tidak ada rasul di situ, maka di situ nggak ada pemberlakuan hukum syariat, gitu ya, nggak ada pemberlakuan hukum syariat. Makanya kalau di masa itu ada orang mungkin melakukan kejahatan, ya, dengan kacamata syariat yang sekarang, mungkin mereka ada yang menipu, berjudi, berzina, apa segala macam, ya karena nggak ada hukum syariat atau nabi yang diutus ketika itu, ya it's fine aja, nggak ada azab dan nggak ada pahala di situ. Ya. Nah, berbeda halnya dengan pemahaman yang diyakini oleh akidah, salah satu mazhab akidah dalam Islam, yaitu mazhab Mu'tazilah. Ya, maka ada perdebatan panjang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah versus Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tadi berpendapat bahwa
yang berhak memutuskan suatu itu benar atau salah, perbuatan itu baik atau buruk adalah dalil atau Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mu'tazilah nggak ngomong kayak gitu. Nggak harus dalil kok, bilang Mu'tazilah ini. Nggak harus dalil, cukup dengan akal kita bisa mengetahui perbuatan itu baik atau buruk. Ya, cukup dengan akal. Maka oleh karenanya kalau ada zaman kekosongan, tidak ada rasul, ya, tidak ada rasul di situ, nggak ada syariat di situ, nabi nggak ada diutus ke situ, maka oleh Mu'tazilah selama akalnya jalan, otaknya jalan, maka dia tetap dihukumi berdosa atau berpahala. Gitu ya. Maka ini perdebatan sangat panjang ya antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak bisa akidah kita menyatakan demikian itu. Karena bagaimanapun yang punya bumi ini Allah, yang menciptakan kita ya, artinya yang berhak memutuskan baik atau buruk ya Allah. Dan kadang-kadang memang akal itu terbatas. Ya enggak? Akal itu terbatas. Ya ibarat contoh lah. Coba saya tanya misalnya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Apa secara logika apa bisa dipahami enggak? Enggak bisa. Tawaf misalnya, kenapa tawaf itu 7 kali? Ya kan? Kenapa tawaf itu 7 kali? Itu bisa dipahami akal enggak? Enggak bisa. Misalnya ruku, Allahu Akbar. Kenapa ruku itu ke depan? Kenapa enggak ke belakang misalnya kan? Ya kan? Kenapa? Ini kan enggak masuk, enggak sampai akal kita. Misalnya kita ketika at-tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa enggak jempol? Asyhadu alla ilaha illallah misalnya kan? Kok linking kayak gitu kan? Itu hal-hal yang memang akal kita enggak akan sampai ke situ. Ya, akal kita enggak akan sampai. Maka oleh karenanya, dan juga setiap orang dengan kapasitas akalnya kan punya apa ya istilahnya, punya unsur subjektivitasnya masing-masing lah. Apalagi kalau dunia pemilu tuh kan ini enggak masuk akal bilangnya kan. Paslon 01 ngomong udah masuk akal. Paslon 02 udah masuk akal. Paslon 03 ngomong udah masuk akal. Semuanya mengklaim punya rasionalitasnya sendiri-sendiri. Ya kan? Maka kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudahlah kita serahkan semuanya hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'tazilah itu ya begitu. Dia terlalu mengagungkan atau mendewa-dewakan akal. Padahal dia tidak sadar bahwa akal itu terbatas bagaimanapun. Ada hal-hal yang cuma Allah yang mengetahui maslahatnya itu. Nah, maka pernah terjadi ya, ini sejarah cukup masyhur ya. Ada perdebatan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah kelompok Aswaja gitu ya dengan kelompok Mu'tazilah. Jadi ada seorang syekh yang tokohnya lah, orang topnya lah di Mu'tazilah itu, namanya Syekh Jamasyari. Nah, jadi akidah Mu'tazilah itu berpendapat bahwa manusia itu bisa menciptakan kekuatannya sendiri. Oh, kok bisa begitu? Ya kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, ya kan? Kalau kita mau buang hajat, misalnya kan? Kita bisa, menurut akidah Mu'tazilah, kita menciptakan kekuatan kita sendiri. Sedangkan Aswaja nggak bisa kita menciptakan kekuatan kita sendiri. Yang bisa menciptakan itu Allah. Nah, akhirnya ada kisah tadi saya sambung. Syekh Jamasyari ini pokoknya orang topnya Mu'tazilah lah, ingin berencana melakukan pernikahan. Dia naksir dengan seorang wanita, dan kebetulan wanita ini adalah dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya itu. Nah, namanya sudah kepincut kan, sudah sangat tertarik kan. Ya bismillah lah begitu kira-kira kan. Nah, awalnya wali dari si perempuan ini itu kayak bapaknya lah gitu ya, kayak nggak setuju lah ini. Apa itu nanti kamu terikut dengan yang akidah Mu'tazilah itu. Perempuannya bilang, anak perempuannya itu bilang nggak apa-apa Pak, aku yakin aku nggak akan terpengaruh, bahkan aku bisa mempengaruhi Syekh Jamasyari itu, orang tokoh Mu'tazilah itu. Oke lah nak, kalau begitu, kalau memang kamu yakin, bismillah kita langsungkan pernikahan ini. Nah, jadi tibalah sudah akad ya seperti itu. Ya kan, akhirnya tibalah malam pengantin, malam pertama. Ya, malam peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama istilahnya. Ya kan?
Jadi singkat cerita mereka melakukan yang namanya hubungan suami istri karena sudah halal, sudah halal. Akhirnya kan Syekh Jamasyari ini akhirnya capek, lelah dia. Istrinya ngomong, suamiku, mari kita lanjutkan lagi. Kita tempuh sampai 100 kali ronde, bilangnya. Kagetlah Syekh Jamasyari ini kan. Honey, I can, misalnya. Sayang, aku nggak bisa. Laki-laki manapun nggak akan bisa sampai 100 kali ronde. Akhirnya istrinya bilang, kamu kan katanya akidah Mu'tazilah, bilangnya manusia bisa menciptakan kekuatannya sendiri, bilangnya kan. Masa yang 100 kali ronde aja nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi, Syekh Jamasyari itu sadar kesesatannya, kekeliruannya selama ini. Dia sadar, oh kalau begitu akidah Mu'tazilah ini salah. Aku ingin ronde sampai 100 kali aja nggak bisa menciptakan kekuatanku. Nah akhirnya mulai saat itulah Syekh Jamasyari taubat dan dia kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini cerita yang cukup masyhur. Firdaus senyum-senyum. Ya makanya kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam ilmu usul fikih kita mengatakan bahwa Al-Hakim satu-satunya adalah Allah. Al-Hakimu huwallah. La hukmu illa bisyar'in. Tidak ada hukum kecuali ada syariat yang menetapkan baik buruknya di situ. Ya, kita nggak seperti akidah Mu'tazilah. Dan pertanyaannya kemudian, apakah kita membuang akal begitu saja? Tidak. Kita tetap memakai akal kita karena itu karunia Allah, anugerah pemberian Allah kepada kita. Tetapi akal itu fungsinya hanya sebagai alat bantu, sebagai bekal untuk memahami perintah-perintah Allah, larangan Allah dan lain sebagainya. Bukan independen berdiri sendiri bahwa akal bisa menentukan baik buruknya, enggak. Ya. Jadi kalau ada pertentangan antara akal dengan nas, dengan teks Al-Qur'an syariat, maka yang dimenangkan dulu adalah teks Al-Qur'an dan sunnah. Akal kita ngalah dulu lah. Ya, karena kita terbatas akal kita. Nah, ini diterangkan oleh Allah dalam Quran. Sesungguhnya aku beratas di atas hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku, dan seterusnya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pertama Al-Hakim. Nah, yang kedua ialah mahkum alaih. Mahkum alaih ini artinya adalah orang atau sosok siapa yang bisa menjalankan syariat itu, hukum itu. Nah, di sini wah, ini Arab lagi nih kan. Yushtaratu fi sihhatit taklif fi khitabillah fahmul mukallaf lima kullifa bihi bi ay yafhama minal khitab al qadra alladhi yatawaqqafu alaihi al imtisal. Ini ada terjemahannya di bawah nih. Oh, ada setelahnya nih. Ya, kriteria orang yang menjadi objek yang dapat bertanggung jawab menjalankan hukum syariat ialah orang-orang yang punya pemahaman dan kesadaran untuk bisa memahami aturan syariat sehingga dia mampu menjalankannya. Maka kelihatan ya. Maka misalnya anak kecil, ya, orang gila, orang pikun yang akalnya setengah-setengah, otaknya setengah-setengah, ya, dia nggak akan bisa menjadi mukallaf atau orang yang mengerjakan syariat karena dia ada keterbatasan akal. Maka dijelaskan rufi al-qalam an salasah. Pena catatan itu diangkat dari 3 orang. Dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dari orang yang orang yang dari orang gila sampai dia sembuh. Nah, jadi kalau nggak mau terbebani dengan hukum syariat, ya jadi orang gila aja kan. Insya Allah aman gitu dari tuntutan. Ada yang mau jadi orang gila di sini? Ada yang mau daftar? Nah, kalau dikelompokkan, ada kelompok-kelompok yang tidak layak sebagai mahkum alaih. Yang pertama adalah martabatul ghafil, orang yang tidak punya kesadaran memadai, yaitu seperti anak kecil. Ya, dia nggak bisa mikir. Dikiranya permen, sekalinya bara dimakannya. Oh, ya kan akalnya nggak jalan. Atau orang gila yang ketawa-ketawa sendiri, gitu kan. Tahu-tahu ketawa sendiri, ketawa sedih sendiri. Itu orang yang akalnya nggak memadai. Yang kedua adalah martabatul mulja,
yaitu orang yang punya kesadaran tapi tidak punya pilihan. Ada orang dia akalnya, kapasitas akalnya memadai tapi dia tidak punya pilihan. Contohnya gimana Pak? Misalnya nih, nama ente siapa? Arya. Hah? Arya. Arya. Arya misalnya jatuh dari lantai 4. Misalnya jatuh dari lantai 4. Cus gitu kan. Ternyata ada Firdaus di bawah. Tertimpalah Firdaus ini oleh Arya ini. Cak. Seketika Firdaus husnul khotimah. Wafat dia gitu kan. Ya. Nah, kejadian yang seperti ini kira-kira Arya pantas dihukum atau enggak? Enggak pantas. Karena dia punya kesadaran, dia punya akal, tapi dia nggak punya pilihan. Wah, aku nggak bisa mereng-mereng sedikit menghindari Firdaus di bawah misalnya kan? Atau dia Firdaus minggir misalnya kan? Nggak bisa. Dia punya kesadaran, Arya punya kesadaran, tapi Arya tidak punya pilihan. Nah, ini orang yang tidak terbebani hukum syariat. Nah, yang ketiga ada namanya martabatul mukroh. Orang dia punya kesadaran, dia juga punya pilihan, tapi dia di bawah tekanan atau dipaksa. Kamu nyembah sapi ya, misalnya kan? Kamu nyembah matahari ya. Kalau nggak nyembah matahari, pacung misalnya. Ini kan di bawah tekanan. Nah, ulama sepakat yang nomor 1, 2 ini memang nggak ada beban syariat pada pada mereka itu, kecuali ketiga ini ada perdebatan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nah, jadi kira-kira ini orang-orang yang tidak layak atau tidak cakap sebagai mahkum alaih seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya mahkum fi. Ya. Abdul Akrim Zaidan menyatakan mahkum fi adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Jadi perbuatannya, misalnya perbuatan sholat, ya, perbuatan bayar zakat, perbuatan haji. Jadi objeknya mahkum fi itu artinya adalah perbuatannya. Ini juga ada dari Muhammad Zahrah, ya. Esensi dari mahkum fi adalah berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat, tuntutan dengan dan lain sebagainya. Nah, ini Zahrah juga menyatakan demikian. Ini nanti PowerPoint-nya akan saya share ya. Nah, yang keempat adalah al-hukmu. Ya, al-hukmu itu adalah tuntutan syar'i yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan. Jadi hukumnya itu apa? Maka kalau dijelaskan ada namanya wajib, sunnah, makruh, mubah, segala macamnya. Ya, hukum ini terbagi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Hukum taklifi ya terkait tentang beban terhadap orang itu. Ya. Sedangkan hukum wadai itu adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebab, syarat, halangan dan lain sebagainya, artinya yang menentukan status hukum taklifi ini. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, pembagian hukum taklifi. Jadi ada dibagi hukum taklifi itu menjadi 5. Pertama al-wajib, yang kedua al-mandub. Al-mandub ini artinya sunnah. Ini bahasa khasnya usul fikih. Yang ketiga al-mubah, yang keempat al-mahzur, dan yang kelima adalah al-makruh. Jadi ada 5 hukum taklifi ini. Kalau ditanya misalnya nanti UTS berapakah hukum taklifi? Wah, paling enggak 5. Sebutkan apa saja hukum taklifi. Nah, bisa kalian menyebutkannya. Ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada mahzur. Mahzur ini artinya haram. Yang haram, yang kelima makruh. Nah, kita bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Wajib yang pertama adalah wajib. Wajib di sini adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bila dikerjakan ia berpahala, tapi jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Nah, wajib ini kalau dalam Islam itu menempati posisi yang paling atas, paling puncak, the top one, atau the first line. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa pahala mengerjakan amalan wajib itu 70 kali dibandingkan amalan sunnah. Maka kita sebagai orang Islam harus mengutamakan yang namanya wajib. Ya, yang lain-lain kayak sunnah-sunnah yang lain itu kalau ada yang wajib maka kita utamakan yang. Nah, misalnya kita nama anta siapa?
Hah? Ipul. Misalnya Ipul lagi sholat sunnah misalnya. Sholat sunnah hajat, misalnya dia ada kepincut sama seorang perempuan misalnya kan. Ya kan, ingin meminta hatinya kepada Allah misalnya kan. Dia sholat sunnah, Allahu Akbar. Mamanya Ipul manggil, Pul, sini Pul. Nah, ini harus sholat ini harus dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena sholat yang dikerjakan itu adalah sunnah, sedangkan orang tua itu kita berbakti kepadanya hukumnya wajib. Maka kita dahulukan dulu panggilan orang tua kita. Ya, ini lihat ya betapa Islam menempatkan proporsinya, tempatnya itu sesuai dengan proporsinya. Nah, lain halnya misalnya sama-sama wajib, lagi sholat maghrib misalnya. Ya kan, apalagi waktunya mepet kan, sudah sebentar lagi 10 menit lagi mau isya misalnya kan. Allahu Akbar, bilangnya Ipul kan. Pul, sini Pul. Ini Ipul harus, tidak boleh batalkan ini. Karena lagi sholat wajib. Sedangkan orang tua juga wajib, ini juga wajib. Tapi kita sedang melaksanakan sholat, maka dahulukan dulu sholat itu selesai. Ya, kira-kira begitu ya. Maka kita harus mendahulukan yang wajib. Maka dikatakan di sini ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bila dikerjakan berpahala, tapi jika ditinggalkan akan mendapat Nah, tapi perhatikannya, saya mau kasih catatan begini. Dalam kalimat ini mengesankan ada kesan akhirnya Allah itu harus memberikan pahala kepada seseorang jika dia mengerjakan amalan wajib, dan harus menyiksa seseorang bila dia tidak mengerjakan amalan wajib. Kesannya kan seperti itu kan? Wow, ini kan bila dikerjakan berpahala tapi dikerjakan mendapat siksa. Jadi seakan-akan Allah tuh harus memberi pahala dan memberi siksa. Apakah benar demikian? Jawabannya tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat yang namanya iradah. Apa? Iradah. Allah itu maha berkehendak. Kan ada sifat 20 itu kan. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawa qiyamu binafsihi wa daniyat qudrat iradat. Nah itu ya. Jadi iradah itu artinya Allah maha berkehendak. Allah tidak bisa diatur-atur, Allah tidak bisa diharus-haruskan, Allah tidak bisa diwajib-wajibkan untuk memberikan pahala atau memberikan siksa. Tidak bisa Allah seperti itu. Karena Allah itu dengan kita nggak seperti hubungan antara majikan dengan karyawan. Tahu ya, majikan dengan karyawan. Kalau karyawan itu sudah melaksanakan pekerjaannya, sudah tunai melaksanakan kerjaannya, dia sudah memenuhi SOP-nya, dia sudah melaksanakan prosedur segala macamnya, dia sudah tunaikan semua, maka bos majikan itu wajib untuk memberikan upah, harus membayarkan gajinya. Dan bos itu kalau nggak membayarkan haknya si pekerja ini, maka dia akan mendapatkan yang namanya dosa. Allah nggak sama kayak gitu. Kenapa kira-kira Allah nggak wajib atau nggak harus memberikan kita pahala atau dosa? Kenapa kira-kira? Ya karena apa yang ada pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semuanya itu milik Allah. Ya kan? Beda dengan misalnya majikan dengan karyawan. Karyawan itu kan dia atas usaha dia sendiri kan? Ya, dia punya pikirannya, dia punya tenaganya, dan bos itu, majikan itu nggak punya andil sama sekali terhadap kepemilikan usaha daripada karyawan itu. Sedangkan Allah enggak. Allah tuh mutlak dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu semuanya milik Allah, dan pemberian mata milik Allah, telinga milik Allah, hidung milik Allah, tangan milik, kaki milik, ilmu milik, kesehatan milik, semuanya milik Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka kita baru menyadari bahwa kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, semuanya kembali hanya milik Engkau. Nah, makanya dalam poin ini barulah kita sadar bahwa kita itu hamba yang lemah. Kita tuh hamba yang nggak ada apa-apanya. Ya, kalau tanpa Allah kita tuh nothing. Ya kan? Ya Allah, I'm nothing without you. Ya kan?
Aku tanpa Engkau ya Allah nggak ada apa-apanya lah, ya kan? Maka kalau sudah punya kesadaran yang seperti ini, maka otomatis kita bisa ikhlas. Maka aneh kalau ada orang yang nggak bisa ikhlas, itu menurut saya aneh. Orang paling aneh di dunia ini orang yang nggak bisa ikhlas tuh orang paling aneh itu. Kok bisa Pak? Ya bisa aja. Orang dia nggak punya ikut andil apapun dalam penciptaan ujung rambut sampai ujung kakinya kok. Ya kan? Ini semua milik Allah, tiba-tiba ya Allah beri aku pahala, masukkan aku surga. Kata Allah, ente siapa? Ya kan? Kamukah yang ciptakan rambutmu? Kamukah ciptakan matamu? Kamukah ciptakan telingamu? Kamukah ciptakan tanganmu? Nggak ada sama sekali ikut andil peranmu di situ, nggak ada. Ya, makanya orang Islam tuh orang yang paling mudah ikhlas tuh orang Islam. Yang orang ateis yang lain-lain mungkin sulit sekali untuk bisa ikhlas itu. Nah, maka pentingnya ilmu di dalam Islam ini, bangunan di dalam ilmu di dalam Islam ini jangan berlepas namanya dengan ilmu tauhid. Termasuk ilmu usul fikih ini. Kalau kita kesannya kita membaca begini aja kan, bila dikerjakan berpahala, tapi jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Nah, seakan-akan Allah wajib memberi pahala dan memberi siksa. Enggak wajib bagi Allah. Makanya ilmu semua yang ada di dalam Islam jangan pernah lepas dari yang namanya ilmu tauhid. Semuanya saling berkesinambungan, satu kesatuan membangun yang namanya ilmu di dalam Islam itu. Ya, makanya tidak boleh kita terlalu condong ke satu ilmu yang lain. Salah satu ilmu, misalnya kita terlalu condong ilmu fikih, ya kan? Ilmu fikih aja kita ilmu tasawufnya kurang, itu salah. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, faman tafassaqa bighairi tasawufin faman tafaqqaha bighairi tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang terlalu fikih, terlalu mengandalkan fikih tapi tasawufnya enggak ada, maka dia akan menjadi orang fasik. Tahu orang fasik? Tahu orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Pokoknya dia pengennya mengakal-ngakali hukum Tuhan lah. Itu orang fasik tuh. Ya, saya kasih contoh tuh begini misalnya. Ada spidol nggak? Kita punya air ya di sini ya. Air siapa ini? Nggak tahu. Oh, saya kira Firdaus nyiapkan. Saya sempat baper nih saudara. Oke, saya contohkan ya. Tadi kata ulama apa? Faman tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Orang yang terlalu condong kepada fikih tapi tasawufnya enggak ada, maka dia akan menjadi orang fasik. Saya kasih contoh begini. Nisab kena zakat itu berapa? Jadi orang punya harta dan dia dengan harta itu dia kena zakat itu berapa ukurannya? Ada yang tahu? Itu dikatakan dalam fikih, dikoreksi kalau ada yang saya salah ya. Dikatakan bahwa orang kalau punya harta sebanyak 85 gram emas, maka dan sudah tercapai haulnya itu berapa? Satu tahun. Jadi orang kalau selama 1 tahun dia punya harta sebanyak 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. 85 gram emas ini berapa kalau dirupiahkan? Berapa? Coba cari di Google. 1 gram emas berapa? Mbak Google. Coba tanya ke Google. Berapa 1 gram emas sekarang? Berapa 1 gram emas? Berapa? 1.150.000. Nah, jadi 85 kali 1.150.000 3 setengah emas ya. Ini yang perempuan nanti mahalnya minta emas saya kalau. Berapa? 85 kali 1.150.000 berapa? Berapa? 97.750.
Nah, jadi kalau ada orang punya harta senilai 85 gram emas, yaitu setara dengan 97.750.000, entah apa ini disimpan di bank, ya kan, atau disimpan di lemari ya kan, atau disimpan di bawah bantal meja, nggak usah, ada uang sebanyak 97.750.000 ini, dan selama 1 tahun, maka dia wajib membayarkan zakat sebanyak 2,5. Nah, 2,5%-nya berapa nih? 750.000 kali 2,5%, berapa? 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 2 juta 443.150 rupiah. Berapa? 750 rupiah. Nah, jadi kalau ada orang punya harta senilai 97.750.000 dan itu bertahan selama 1 tahun, nah, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2.443.750.000. Jadi uangnya ini segini, nggak berkurang nih. Ya, dia punya harta segini nih, di bank kah, di tabungan kah, atau di mana kan, punya harta segini, genap 1 tahun. Misalnya sekarang tanggal berapa? 26 Februari 2024. Kemudian 1 tahun kemudian 26 Februari 2025, ya, dia punya harta segini, nggak berkurang, stuck di sini, maka dia pada tanggal ini harus mengeluarkan zakat 2,5%-nya, yaitu 2.443.750 rupiah. Nah, kalau orang dia ngerti nih dengan kaidah yang seperti ini, dia ngerti mengandalkan fikih, tapi tasawufnya nggak ada, ya, dia nggak punya akhlak kepada Allah. Kalau kayak gitu, daripada aku mengeluarkan zakat sebesar ini, mungkin 1 hari 2 hari sebelum tanggal 26 aku kuranginlah uangku, ya kan? Aku kurangin uangku, aku kurangin misalnya 200.000 beli seblak kan, beli cilok atau apa gitu kan. Yang penting berkurang lah, nggak genap ini supaya nggak kena zakat, ya. Nah, ketika hari tanggal ini dia wajib kena zakat atau enggak? Nggak wajib lagi, ya kan? Karena nggak menyampai tarif minimal, standar minimal itu, karena sudah dikuranginya. Paham ya? Dia merasa lebih baik aku kehilangan 200-300 ribu daripada aku bayar 2.400.000. Ini orang ngerti fikih, tapi tasawufnya enggak. Akhirnya dia mencoba-coba untuk mengakal-akali syari, mengakal-akali fikih. Firdaus sudah coba ya. Nah, itu orang yang terlalu fikih tapi tasawufnya enggak ada. Atau dia faman tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Dia ngerti sekali ilmu akhlak ini, ilmu tasawuf ini dia ngerti, dia condong banget dengan ilmu tasawuf ini, tapi fikihnya nggak ada. Maka dia akan menjadi orang yang disebut dengan tazandaqa, sebagai kafir zindik. Nah, gimana Pak contohnya? Misalnya, kamu kenapa nggak sholat lagi? Ngapain aku sholat? Ngapain aku sholat? Inti dari sholat kan mengingat Allah. Tadi aku sudah mengingat Allah, berarti aku sudah sholat. Nggak perlu aku sholat. Oh, ada di masyarakat kayak ini, memang ada Pak? Ada. Yang penting aku sudah ingat. Inti dari sholat kan ingat Allah. Oh, sama aja bilangnya. Ini orang yang otaknya sudah keblinger sudah. Nah, maka yang bagus gimana Pak? Waman tafaqoha, waman tasaw. Fikihnya oke, tasawufnya jos. Itulah jadi orang yang sealim-alimnya, sesoleh-solehnya orang. Nah, maka ilmu di dalam Islam itu ya harus diimbangi, harus bergandengan. Paham ya? Ini yang pertama adalah wajib. Yang kedua al-mandub. Ya, al-mandub. Ya, apa al-mandub itu? Ialah
ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kasaumi sittatin min Syawal. Mandub itu apa? Sunnah itu apa? Bila dikerjakan berpahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapat siksa. Tapi jangan mentang-mentang nggak dapat siksa, akhirnya kita mengenteng-entengkan sunnah. Wah, nggak disiksa kok, biasa aja misalnya kan, nggak ada dosanya kok, ya biasa aja, jangan begitu. Nah, maka di dalam fikih, orang yang tidak mengerjakan amalan sunnah padahal dia mampu, maka itu disebut dengan dzam, yaitu orang yang mendapatkan cercaan, ya, mendapatkan suatu cercaan, ya, seperti itu. Kalau mampu, kalau oke, segala macamnya, ya kan, waktu luang, nggak ada hal yang lebih mendesak, kira-kira begitu. Kalau kita bisa melakukan amalan sunnah, ya lakukan. Nah, tapi yang mau saya kasih catatan tuh begini, betapapun sunnah itu baik kan, baik sunnah itu baik, kita sepakat lah sunnah itu baik. Tapi sebaik-baiknya sunnah, ya, sebaik-baiknya sunnah jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang lebih penting. Contohnya gimana Pak? Misalnya begini, nama ente siapa? Siapa? Amri. Askar. Siapa namanya? Askar. Aska. Azhar. Saya belum korek kuping kayaknya tadi pagi ini. Azhar ya. Misalnya Azhar sholat sama Arya tadi ya. Sholat sama Arya. Ya kan, Arya ini orang yang sangat mendewa-dewakan sunnah. Hidupkan sunnah Rasul bilangnya kan. Sangat soleh lah ya kan. Ya, misalnya lagi sholat berjamaah, lagi bersampingan ini kan. Lagi bersampingan nih. Nah, Azhar ini punya suatu keadaan yang dia itu sensitif. Dia tuh gelian orangnya. Ya kan? Geli orangnya itu kan. Tapi Arya ini orang yang pokoknya sunnah Rasul. Apa misalnya sunnah Rasul, merapatkan saf, merapatkan barisan. Kan merapatkan saf itu kan sunnah Rasul kan. Akhirnya dia ingin kakinya itu nempel dengan Azhar misalnya kan. Azhar ini kan gelian kan, aduh gitu kan, gelian kan. Wah, sama Arya ini kan jengkel juga. Ini kok didekati supaya kita sunnah Rasul kok nggak mau ini. Akhirnya jengkel lah Arya ini kan, diinjaknya lah kakinya kan. Kakinya Azhar nih, tebak. Nggak terima lah Azhar ini kan. Akhirnya berkelahi lah di dalam masjid. Tuk berkelahi lah gitu kan. Ini orang yang benar, Arya ini ingin menghidupkan sunnah Rasul, tapi jangan sampai mengorbankan sesuatu yang lebih penting. Rusaknya persaudaraan sampai berkelahi segala macam, itu lebih penting daripada sunnah Rasul merapatkan sapi itu. Kalau dua orang ini yang berkelahi, yang ketawa siapa? Yang nggak sholat. Untung aku nggak sholat di masjid bilangnya. Kalau nggak berkelahi aku bilangnya kan. Nah, kira-kira begitu. Maka sebaik-baiknya sunnah, meskipun itu baik, jangan sampai mengorbankan sesuatu yang lebih penting, lebih mendesak. Ya kan, persatuan, persaudaraan. Nah, kalau itu dihadap-hadapkan, kita harus memilih, maka pilihlah yang lebih penting, yang lebih mendesak itu. Kalau ada sesuatu yang wajib tadi, kayak misalnya lagi sholat tadi dipanggil emak, kalau lagi sholat sunnah ya tinggalkan. Datangi emak, apa yang bisa dibantu? Beli sayur kah, beli gula kah di warung kah, atau apa kah? Dahulukan itu. Nah, makanya Nabi itu adalah orang yang tidak ingin wajib itu tersaingi oleh sunnah. Beliau tuh tidak ingin wajib itu disaingi oleh sunnah, bagaimanapun itu. Maka pernah suatu ketika sholat sunnah taraweh, Nabi ini kan lagi sunat taraweh nih, ya kan? Malam pertama sholat sunat taraweh bersama sahabat. Malam kedua sholat sunnah berjamaah lagi. Malam ketiga sholat berjamaah lagi. Malam keempat sahabat ini sudah nunggu. Mana Nabi ini? Ternyata Nabi memilih tidak keluar. Ditunggui sama sahabat itu. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nunggu semua sahabat itu di masjid, nunggu Rasul itu keluar. Mungkin lagi nunggu itu, kalau nggak ada, dulu saya nggak ada rokok ya. Kalau ada rokok mungkin sambil rokok mungkin kan, atau sambil minum kopi segala macam kan. Nah, akhirnya apa? Sampai subuh itu nggak keluar Rasul itu. Akhirnya Rasul ngomong lah
pas sholat subuh keluarlah, sholat subuh berjamaah, kalau subuh berjamaah keluar. Rasul ngomong begini, wahai para sahabatku, aku tahu tadi malam kalian nungguin aku keluar buat sholat sholat taraweh berjamaah. Tapi aku takut, wahai sahabatku, kalau aku tadi malam itu keluar, aku takut kalau sholat taraweh itu menjadi hukumnya jadi diwajibkan oleh Allah. Aku takut itu. Aku tidak ingin memberatkan umatku. Nah, betapa Nabi itu sayangnya kepada kita. Ya, sampai hal-hal yang kayak gitu dipikirkan oleh Nabi. Bayangkan kalau kita wajib sholat taraweh semua, sudahlah. Ya tadi itu mungkin rukuknya nggak ke depan lagi, ke belakang lagi tadi. Terus sampai capeknya kan. Ya kan, bayangkan tuh Nabi itu sangat sayang kepada kita. Ya tinggal kita lagi sayang kepada Nabi atau enggak. Makanya Nabi itu tidak ingin sunnah itu mengalahkan yang wajib. Ya bahkan Nabi itu sengaja kadang tuh nggak sholat sekali, 2 kali sholat sunnah agar menunjukkan bahwa itu nggak wajib gitu loh. Ulama pun begitu. Makanya Nabi itu kalau sholat sunnah beliau tuh kadang duduk. Sedangkan sholat wajib tuh harga mati, kalau nggak ada uzur tetap harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu biar kita lagi sehat, kalau kita mau duduk sholat sunnah itu nggak masalah. Ya nggak masalah. Tapi jangan dipraktekkan di sini ya. Ya nanti saya yang tanya siapa yang ngajarin kayak gitu, Pak Hanif. Oh saya yang dipanggil nanti. Ya kita ngikuti yang umum-umum aja lah. Kalau sholat sunnah bisa berdiri ya berdiri aja kalian. Ya. Tapi kalau hukumnya sebenarnya sholat sunnah itu nggak masalah duduk. Begitu ya. Tapi jangan dipraktekkan. Di sini praktekkan nanti saya yang kena panggil Pak Rektor nanti atau apa kan. Ya itu karena apa? Karena memang Nabi menjaga antara yang wajib dan sunnah itu jangan sampai dikalahkan yang wajib itu. Nah Nabi itu juga kalau wudu wajib itu luar biasa. Nabi itu khusyuknya tuh. Muka 3 kali, tangan 3 kali, pokoknya 3 kali semuanya, sempurna lah. Tapi pas ketika pengen wudu aja Nabi nggak ada hajat apa-apa, pengen wudu aja ya kayak sekedarnya aja gitu, sekali-sekali aja. Akhirnya tanya sahabat, kenapa engkau ya Rasul wudunya kayak gitu? Ya ini wudu untuk menjaga wudu aja, bukan wudu untuk wajib sholat itu loh. Nah kira-kira begitu. Makanya ada ini cerita para wali ya, ada cerita para wali. Jadi ada wali ya, seorang wali yang beliau tuh sangat dekat dengan Allah. Ya pokoknya luar biasa lah hebatnya beliau ini. Ya sangat dekat lah dengan Allah. Ya tapi dia unggul dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan, entah itu wajibnya, entah itu sunnahnya, beliau lakukan semua itu. Nah tapi ada para ulama yang memang amalan sunnah tuh nggak terlalu dikencanginnya, ya santai-santai aja. Kadang nggak sholat sunnah qobliyah, kadang nggak sholat sunnah ba'diyah, ya santai aja. Ditanyalah kenapa nggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Ya aku nggak mau aku sholat itu supaya umat itu tahu kalau itu nggak wajib gitu loh. Kan karena bahaya ya kalau misalnya ada orang sholat sunnah, ulama top terkenal di situ, dan cuma dia satu-satunya, para warga kampung tuh cuma mengenal dia ulama itu. Nah tapi dia selalu sholat sunnah duha, ya kan, sholat sunnah duha terus. Akhirnya apa? Akhirnya para warga yang di situ, umat yang di situ akan memahami bahwa sholat duha itu wajib. Bahaya nggak? Iya kan? Maka kadang ulama itu kalau memang dia tokoh yang terkenal, dipantau, memang dia jadi panutan, kadang-kadang perlu sekali-sekali itu nggak sholat sunnah, sekali-sekali itu nggak puasa sunnah. Ya itu memang konstitusinya para ulama. Nah, karena ada aturan yang menyatakan bahwa siapa yang menghukumi sesuatu yang tidak wajib, maka itu jatuhnya dosa besar. Ada orang yang menghukumi sesuatu yang tidak wajib, maka hukumnya dosa besar. Maka para ulama menghindari itu. Makanya ada pondok-pondok di Jawa itu, kalau pondok pesantren di Jawa itu, mereka itu yang nggak mewajibkan santrinya itu untuk puasa sunnah apa segala macam. Pak Yai, kenapa santri nggak diwajibkan sholat sunnah, nggak disuruh puasa sunnah? Kenapa Pak Yai?
Ya itu kan nggak wajib dalam Islam, bilang beliau itu. Tapi ada pesantren yang mewajibkan puasa Muharram, sama-sama puasa Muharram kita, sholat sunnah, tahajud kita sama-sama. Nah akhirnya ditanya, kenapa Pak Yai, itu kan tidak wajib, kenapa diwajibkan? Ini bukan untuk mewajibkan, tapi untuk litarbiyah, untuk mendidik supaya menjadi pembiasaan. Kalau saya ditanya yang mana yang benar antara dua ini, ya saya bingung juga jawabnya. Yang mana yang benar ini? Ya kalian ya bingung juga, saya bingung, kalian lebih bingung lagi insya Allah. Ya saya bingung. Ya kira-kira begitu ya. Ini mandub. Nah, yang ketiga ada namanya al-mubah. Mubah itu apa? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kan naumi fin nahar. Bila dikerjakan tidak berpahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapat contohnya kan naumi fin nahar, seperti tidur di siang hari. Ya nggak hanya tidur, nggak makan, minum. Ya kan ini sesuatu yang mubah. Tapi ini ya ada perkataan Syekh Ibnu Ruslan. Ya beliau menyatakan begini, amalan-amalan mubah itu, kalau diiringi dengan husnun niat, dibarengi dengan niat yang baik, maka dia akan berubah menjadi pahala. Ya misalnya Maya makan. Ya, makan. Maya makan kan? Makan. Makannya Maya ini dia niatkan, ya Allah, aku makan ini bukan untuk apa-apa. Aku makan ini supaya badanku sehat, badanku kuat. Kalau badanku kuat, aku bisa namanya sholat. Jadi aku makan ini bukan apa-apa tujuanku, ya Allah. Ini adalah untuk beribadah kepada Engkau. Maka dengan niat yang diiringi seperti itu, insya Allah Maya akan mendapatkan pahala. Jadi apapun makanan, minuman, hal-hal mubah, kalau diiringi dengan husnun niat, dengan niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahala. Ini resep dari Syekh Ibnu Ruslan. Nah, tapi kaitannya dengan ilmu usul fikih ini ada saya mau kasih catatan sedikit ya. Jadi ada para ulama di kalangan ahli ilmu usul fikih yang menyatakan, yang berpendapat bahwa mubah itu nggak ada sebenarnya. Apa? Mubah itu nggak? Kenapa mubah itu nggak ada? Oh, orang jelas-jelas ada kok, ada 5 tadi kan salah satunya mubah. Nah, ulama-ulama yang berpendapat mubah itu nggak ada karena berkeyakinan sebenarnya ketika seseorang itu makan, ketika seseorang itu tidur, ketika seseorang itu minum, maka pada saat yang sama dia tidak bermaksiat, ya nggak? Dia nggak dugem, dia nggak zina, dia nggak mabuk-mabukan, dia nggak nonton yang aneh-aneh, dia nggak melakukan maksiat itu. Dan meninggalkan maksiat-maksiat yang seperti itu, hukumnya adalah wajib, maka dia mendapatkan pahala. Paham ya? Jadi kalian kalau niatkan memang, kalau kalian ada sesuatu yang sesuatu yang mendorong untuk sesuatu yang kemaksiat, maka lakukanlah yang mubah-mubah ini. Maka para ulama mengatakan perlawanan kita dengan setan, ya, godaan-godaan itu ialah dengan menyenangi hal-hal yang mubah. Ya, hal-hal yang dibolehkan Allah tuh makan, kulu washrobu, makan dan minumlah yang halal-halal itu. Maka itulah cara kita melawan godaan-godaan setan. Kalau ada hal-hal yang halal, kita bisa kita bisa senang dengan sesuatu yang halal. Kenapa kita harus mencari kesenangan dengan sesuatu yang haram? Kenapa orang kira-kira bermaksiat? Kenapa kira-kira orang menjinah segala macam? Karena dia sudah tidak menemui kenikmatan dalam kehalalan. Orang yang sudah jatuh terhadap lubang kemaksiatan itu karena dia sudah tidak menemukan kenikmatan pada sesuatu yang halal. Maka kita sebagai orang muslim, orang mukmin, senangilah yang halal-halal itu. Ya, kalau kalian punya adik kecil masih bayi, itu kan betapa senangnya kita kan menepuk-nepuki, ya kan, menyayang-nyayangi, itu kan, itu nikmat sekali. Ya, orang kalau sudah terjebak kepada yang maksiat yang haram-haram itu karena
pasti dia yang mubah-mubahnya itu sudah tidak menemukan kenikmatan lagi. Ya, ini resepnya dari para ulama melawan melawan kemaksiatan itu dengan sesuatu yang halal. Makanya ada kisah dunia para wali nih. Ya, ini jangan ditanya gimananya, memang ya, para wali ya orang yang dekat dengan Allah gitu ya. Jadi ada seorang ulama, ya, beliau ini luar biasa alimnya, luar biasa solehnya, tahajudnya, hajatnya, ya kan, pokoknya top lah, sangat unggul lah. Akhirnya karena dia merasa luar biasa ibadahnya kepada Allah, dia sangat mencintai Allah dengan amal-amal solehnya, dia nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa? Coba tunjukkan kepada aku siapa orang manusia di antara manusia yang banyak ini yang makam kewaliannya, level kewaliannya setara dengan aku. Kamu pengen tahu? Iya ya Allah, itu yang di samping kamu lagi tidur, bilangnya kan. Kagetnya, masa yang lagi tidur tuh ya Allah? Dia ragu kan, orang kerjaannya tidur aja itu kok dari kemarin kan, bilangnya. Kamu mau tahu kenapa dia makam kewaliannya sama kayak kamu? Iya ya Allah. Ya udah, tunggu aja dia bangun, nanti kamu tanya. Siap ya Allah. Akhirnya ditungguinya lah, ya kan. Akhirnya bangun lah. Kamu wali Allah? Dari mana kamu tahu? Allah yang memberitahu aku. Aku mau nanya satu hal kepada kamu. Apa itu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan makom kewalianmu setinggi itu, setara aku? Aku nih sholat tahajudku 24 jam, hampir aku nak tidur. Tasbihku, zikirku. Sedangkan kerjaanmu tidur aja, bilangnya. Ya kan? Akhirnya wali yang tidur nih ngomong kayak gini kan. Kamu itu betapapun kamu melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah-amaliyahmu itu, betapapun itu pasti kamu ada bermaksiatnya. Ya enggak? Entah kamu melihat wanita yang bukan mahrammu, kamu melihat sesuatu yang enggak baik, kamu mendengar yang enggak baik-baik, kamu berkata yang baik-baik, ada aja tersalahmu. Kalau aku tidur berhenti total aku dari maksiat, bilangnya kan. Dia pikir iya juga ya, kan. Nah, itulah gara-gara karomah itu, barokah tidur, dia niatkan untuk menghindari yang maksiat. Akhirnya Allah bahkan mengangkat derajatnya setara dengan orang-orang yang wali-wali. Tapi kalian jangan praktekkan ini, ya kan. Pak, pokoknya setelah ini saya mau tidur aja kerjaan saya, Pak. Saya mau jadi wali melalui jalur tidur, kan. Nah, jangan ini saya sampaikan begini agar kita husnuzon sama orang. Ya, jangan berburuk sangka. Siapa tahu yang ngantuk-ngantukan di sini tuh wali kan? Ya, ada yang tuang yang lagi tidur apa segala macam. Siapa tahu wali, kita nggak tahu kan? Makanya jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang tuh, jangan. Ya, cari kalau ada satu kesalahan dia, cari 1000 alasan untuk membenarkan perilaku dia. Ya, jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang, berhati jelek, berhati buruk kepada orang. Nah, hindari itu. Nah, maka mubah di sini ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bila dikerjakan tidak berpahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapat siksa. Nah, tapi dengan resepnya Syekh Ibnu Ruslan tadi, kita iringi dengan niat yang baik, amalan-amalan mubah itu, apalagi kita menjadikan itu perlawanan kita kepada kemaksiatan, godaan-godaan kemaksiatan, maka insya Allah itu menjadi pahala. Bisa dipahami? Yang keempat, ada namanya al-mahzur atau haram ya. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Bila ditinggalkan berpahala sebagai wujud kepatuhan, tapi jika dikerjakan mendapat siksa. Nah, di sini ada kata kuncinya imtisalan. Jadi jika kita ada suatu amalan yang haram, kita meninggalkan amalan haram itu dengan niat sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala, ya kan? Misalnya Azhar diajaki sama sudah lihat lagi Arya, pas aku lagi Pak bilang, ya kan? Azhar diajak sama Firdaus misalnya, ya kan? Katanya Firdaus, Azhar, cabut yuk. Cabut kemana Firdaus? Ke Porpo misalnya kan? Mau ketemu Porpo. Ngapain di situ? Biasalah, kita minum-minum dulu kan. Ya kan? Sudah pusing nih, banyak mata kuliah ini segala macam. Ya kan? Nah, tapi Azhar jawab,
aku malas nggak ada uang misalnya kan, mager aku. Kalau Azhar menolak ajakannya Firdaus terhadap perbuatan yang haram karena alasannya nggak ada uang, nggak ada apa segala macam, itu dia nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya karena memang ini perintah Allah, larangan Allah, kita memang disuruh menjauhi hal-hal yang haram, maka Azhar baru mendapatkan namanya pahala. Kata Firdaus, Azhar, ayo kita ke Porpo. Nggak mau aku. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Aku sangat tidak menyukai itu. Ini dapat pahala sudah Azhar seperti ini. Lalu Firdaus ngomong, alah, enggak apa-apa, nanti aku bayarin. Ya sudah kalau gitu. Langsung berubah. Sudah mau dapat pahala enggak jadi akhirnya kan. Jadi kalau ada suatu amalan haram kita tinggalkan karena memang wujud sebagai kepatuhan kita terhadap syariat Allah, terhadap hukum Allah, maka di situ baru kita mendapatkan yang namanya pahala imtisalan, gitu ya, kira-kira ya. Nah, yang terakhir ada namanya makruh. Ya, makruh itu apa? Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kajulusi fil masjid qabla shalah. Bila ditinggalkan berpahala sebagai wujud kepatuhan, tapi jika dikerjakan tidak mendapat siksa. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misalnya kita masuk nih sebuah masjid. Masuk ke dalam sebuah masjid, kita langsung duduk, itu makruh. Yang betul gimana, Pak? Yang betul kalau kita datang ke suatu masjid, usahakan sholat sunnah dulu. Namanya sholat sunnah, tahiyatul masjidnya 2 rakaat bareng lah. Kalau kita langsung duduk itu makruh, dihukumi makruh. Ya, langsung duduk itu nggak ada. Ya karena itu bagaimanapun itu rumah Allah. Ya ibarat kita masuk rumah orang kan nggak mungkin kita langsung assalamualaikum, langsung duduk, langsung makan kan. Ya kita assalamualaikum, tunggu dipersilahkan, tunggu masuk dulu kan baru kita duduk, baru kita makan kalau dipersilahkan. Ya sama rumah Allah begitu, jangan nyelonong aja kalau mau masuk rumah Allah ya usahakan sholat sunnah dulu. Ya, makanya saya itu kadang kalau berkunjung ke suatu daerah, suatu tempat itu saya cari masjidnya dulu. Mana masjidnya? Nah, usahakan kita banyak-banyak mencari saksi sujud kita di hadapan Allah nanti. Ya, maka usahakan banyak tempat yang kita sujudi. Nah, makanya orang-orang yang traveling, suka-suka traveling ke Swiss, Skotlandia, England, mana-mana, ya jadikan motivasi aku ingin memperbanyak saksi sujudku di hadapan Allah nanti. Itu kan keren kan? Nah, jangan cuma berjalanan aja, niatkan itu memang untuk memperbanyak saksi kita di hadapan Allah nanti. Ya kira-kira begitu ya. Nah selanjutnya ada pembagian hukum wadai. Ya ini terbagi juga menjadi 5. Pertama sebab, kedua syarat, yang ketiga mani'. Ya, mani'. Mani' ini artinya penghalang. 4 azimah dan rukhsah, dan yang kelima itu perkara tentang sah dan batalnya suatu amal perbuatan. Jadi hukum wadai ini ada 5. Kalau di UAS nanti keluar soal ini kalian bisa jawab ini. Nah, sebab apa itu sebab? Ulama usul mengatakan sebab adalah sifat zahir tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum dan tidak adanya sebab. Dan tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Ini masih nyambung ke atas tadi ya. Contohnya apa? Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu ya, ini matahari tegak nih ya. Ini kalau matahari tegak itu biasanya bayangannya itu nggak ada ya, bayangannya nggak ada ya. Nah sholat zuhur itu kapan? Kalau sudah matahari tergelincir sedikit dan kemudian suatu benda itu bayangannya lebih panjang daripada bendanya itu.
Nah, baru itu sah waktunya masuk, sebab waktunya sholat zuhur. Jadi sebab itu yang kayak gitu-gitu tuh. Itu sebab ya. Yang kedua namanya syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan itu dilakukan. Jadi ada harus yang dilakukan dulu. Dalam hal ini rukun sama seperti syarat. Bedanya rukun seperti takbiratul ihram dan sujud dalam sholat dan menjadi bagian dari hakikat sholat. Jadi syarat rukun itu, bedanya rukun dengan syarat. Rukun itu adalah bagian dari perbuatan itu. Ya, sebagaimana sujud, baca takbiratul ihram, ya kan, baca al-fatihah itu bagian dari sholat itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar daripada perbuatan itu. Nah, sedangkan syarat adalah bagian di luar hakikat sholat. Contohnya apa? Ada namanya syarat wajib. Contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib zakat. Ya kayak tadi nih, kalau sudah punya harta 97.750.000, nisabnya tercapai, haulnya tercapai, maka dia sudah memenuhi syarat untuk wajib zakat. Ada itu syarat wajib. Ada namanya syarat sah. Contohnya apa? Suci dari hadas besar dan kecil, toharoh menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kita sebelum sholat itu ada namanya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah ini terkait memang dengan sholat itu. Wudu itu ya, wudu itu terkait dengan sholat itu, tetapi dia bukan bagian satu kesatuan dengan sholat itu, paham ya? Dia terpisah, tapi dia menjadi penentu daripada sahnya atau tidaknya sholat itu. Nah yang ketiga mani'. Ya, mani' itu artinya penghalang. Mani' itu tulisannya, mani'. Mani' penghalang itu adalah sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilahnya sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani itu terbagi dua, ada mani terhadap hukum, contohnya haid ya bagi wanita. Jadi kalau wanita sudah haid ya gugurlah sholat itu. Yang kedua ada mani terhadap sebab. Contohnya berhutang menjadi mani wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Misalnya kita punya uang segitu. Ya, punya uang segitu. Ini kan sudah tercapai nisab zakatnya ya, wajib zakatnya terpenuhi, tapi kita ternyata punya hutang. Ya, hutang misalnya 1 juta atau 2 juta. Nah, kita harus mendahulukan bayar hutang dulu. Gitu ya. Nah, yang keempat azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Kewajiban meninggalkan memakan makanan haram, makanan yang sejak awal disyariatkan, dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Nah, itu jadi azimah itu ya hukum yang berlaku gitu dalam setiap keadaan itu sebenarnya. Nah, kemudian ada namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Artinya keringanan lah rukhsah itu. Nah, misalnya kita terdampar di pulau belantara gitu kan, kita nggak tahu, nggak punya kapal, nggak punya pesawat, nggak bisa kemana-mana. Kita lapar, sudah 3-5 hari nggak makan. Kalau sampai nggak makan lagi mati kita. Tapi cuma ada makanan babi di situ. Ya, cuma ada makanan babi, maka babi itu menjadi halal bagi kita sebatas untuk menghindari kita dari kematian. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai kesempatan. Wah, ada babi nih, ya kan? Kapan lagi kan makan babi kan, kan? Nah, jangan begitu. Tapi cukup sekedar untuk menghindarkan kita dari kelaparan menuju ambang kematian. Nah, kira-kira ini sekedarnya aja lah. Nah, kalau besok masih nggak ketemu makanan yang lain ya makan aja lagi babi lagi. Tapi sekedar untuk menegakkan tulang punggung aja. Jangan sampai berkilo-kilo makannya. Nah, kelima yang terakhir sah dan batal gitu ya. Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakannya terkadang hukumnya sah dan terkadang hukumnya tidak sah. Jika yang dilakukan itu perbuatan wajib, contohnya sholat, puasa, dan haji, serta disebutkan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah sahnya sholat, sahnya puasa, haji. Nah, jadi sah itu kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, ya itu menjadi sah. Batal itu apa? Hukum batal itu terjadi bila salah satu syarat sah, syarat atau rukunnya itu tertinggal, maka perbuatan ibadah itu menjadi tidak sah atau kata lainnya adalah batal.
Ya kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tut. Ya kan? Kentutnya batal sudah. Ya. Jangan pura-pura enggak dengar, pura-pura. Ya kalau sholat sendiri oke lah. Kalau jadi imam kan, ya masih yang belakang tahu lah itu. Nah, habis sudah. Thanks. Do you have any questions? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh Pak. Silakan. Kita lagi sholat, tapi di saat itu kayak tadi dia mau bilang, misalnya kita, tapi antara ini rasa masuk aja Pak. Misalnya kita antara kencing atau tidak kencing, antara kencing atau tidak kencing Pak, itu gimana Pak? Mengatasinya itu apakah masuk dalam cara membatalkan sholat atau gimana tuh ini Pak? Oke. Caranya supaya apakah tetap batal atau bisa sah? Nah. Oke, bagus. Ya, jadi ada suatu kaidah fikih yang menyatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak membatalkan keraguan. Keraguan itu tidak bisa membatalkan keyakinan kita. Nah, kalau kita ragu, misalnya kita lagi apa namanya? Lagi sholat nih. Allahu Akbar, itu kan. Kita ya kadang kan misalnya bangun dari sujud itu kan, kayak ada set apa gitu kan. Ya berangkat. Nah, itu kita ragu tuh. Tadi itu kentut atau enggak ya? Kentut itu sesuatu yang meragukan kita. Tapi kita punya sesuatu yang kita yakini bahwa kita sebelum sholat tadi kita sudah maka kita berpegang kepada yang kita yakini dan menghindari daripada yang ragu itu. Nah, kalau terjadi yang seperti itu, ya, maka kita utamakan bahwa kita sudah wudu tadi. Nah, jadi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Lain misalnya kita tadi tuh sholat Allahu Akbar, ya kan? Tadi itu aku sudah wudu atau belum? Nah, itu lain soal itu. Ya kan? Ya, itu lain soal. Kalau tadi kasusnya kayak tadi Allahu Akbar, kita bangun kayak ada angin-angin kayak gitu kan, sepoi-sepoi gimana gitu kan. Ya, tapi kita sudah yakin kita sebelum sholat kita sudah wudu, maka perpegangi yang yakin itu. Tapi keterlaluan juga Allahu Akbar, misalnya kan. Aku kayaknya enggak kentut tadi, padahal makmum semua dengar semua itu kan. Apalagi masuk mikrofon tadi kan, ya sudahlah, masa enggak yakin juga kalau dia kentut kan. Menjawab ya pertanyaannya. Jadi perpegangi pada sesuatu yang yakin. Ya, kalau ada keraguan semacam itu. Oke, ada pertanyaan lain? Firdaus, ada pertanyaan? Ini yang para akhwat wanita-wanita solehah ini, insya Allah ada pertanyaan? Nggak ada. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita simpulkan tadi ya, Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi tadi? Mahkum alaih adalah mukallaf, adalah orang yang layak atau cakap menjalankan hukum syariat. Itu mahkum alaih. Kalau mahkum fi tadi apa? Mahkum fi itu adalah perbuatannya, sholatnya, zakatnya, transaksi jual belinya, pernikahannya, perceraian, talak segala macamnya, itu perbuatannya, yaitu disebut dengan mahkum fi. Nah, al-hukmu, nah ini adalah hukumnya, ketetapannya. Apakah ini wajib? Ada hukumnya terbagi dua, ada hukum taklifi, hukum wadai. Hukum taklifi itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Hukum wadai